Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Haryati, NIM saya 64221900. Saya di sini ingin menjelaskan perkembangan revolusi industri dari pertama sampai keempat. Pertama, revolusi industri pertama. Pada revolusi industri pertama, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jika pada masa itu masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan, pun memiliki banyak kendala yang cukup besar akibat keterbatasan ketersediaan tenaga-tenaga yang dihasilkan. Namun setelah adanya revolusi industri pertama, semua berubah ketika ditemukannya sebuah alat penenun benang mekanik pada tahun 1784 oleh James Watt. Hal ini menyebabkan tenaga manusia maupun tenaga hewan tidak lagi dibutuhkan, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran meskipun jumlah produksi meningkat. Penemuan mesin uap ini meningkat penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Perubahan pada mode transportasi, seperti transportasi laut yang menggunakan tenaga angin, meskipun angin tidak dapat diandalkan sepenuhnya, maka dengan penenun mesin uap James Watt, kapal dapat berjalan 24 jam dengan mengandalkan mesin uap. Revolusi kedua. Revolusi kedua terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Penemuan tersebut mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya dirakit oleh banyak orang kini dapat diproduksi secara massal. Hal ini disebabkan proses produksi diubah total dengan memberikan latihan kepada pekerja agar dapat bekerja menekuni satu bidang dan terorganisir sesuai dengan spesialisnya, bekerja mengurus satu bagian saja. Revolusi ketiga. Penemuan pada revolusi ketiga berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Pada masa revolusi ini, terciptanya teknologi komputer menjadi pertanda cikal bakal kemudahan pekerjaan. Jika revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri ketiga sudah menggunakan sistem otomatis yang dikontrol oleh komputer. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, disusul transistor, dan integrated chip membuat ukuran komputer semakin kecil. Kebutuhan konsumsi daya listrik semakin dikit. Revolusi keempat. Zaman revolusi industri keempat adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatis, yang teknologi cyber era. Revolusi industri keempat telah menjadi topik perbincangan semua kalangan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan perusahaan pun berusaha mengerahkan berbagai macam strategi untuk menghadapinya. Hal yang pertama kali dirasakan dalam revolusi industri 4 adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan raksasa. Fisik komputer makin kecil dan berubah menjadi sebesar genggaman tangan manusia. Komputer, kemampuan software semakin meningkat sehingga dapat merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi. Pengembangan lot bersamaan dengan teknologi-teknologi baru.
seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya, membawa pengaruh yang cukup banyak bagi kehidupan di dunia. Banyak aktivitas seperti pekerjaan dan gaya hidup manusia yang berubah menjadi lebih praktis. Contohnya, teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, seperti aplikasi Gojek atau ojek online, tarik tunai lewat ponsel, belanja lewat marketplace. Ojek online selain menjadi transportasi, pengembangan software dibuat sebagai macam fitur untuk tarik tunai, memesan makanan, hingga menjadi kurir antar barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.